Halo guys, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Desain dan Struktur Organisasi. Berikut yaitu anggota-anggota kelompok kami. Materi yang akan kami jelaskan dalam video pembelajaran kami ini adalah A. Konsep dasar pengorganisasian, B. 4 pilar dalam pengorganisasian, C. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, D. Beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi, dan E. Struktur organisasi formal dan informal. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pengorganisasian. Di dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut dengan desain organisasi. Nah, bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Nah, jika di dalam fungsi perencanaan, tujuan dan rencana ditetapkan, maka di dalam pengorganisasian, rencana tersebut diturunkan dalam sebuah pembagian kerja tertentu dalam sebuah struktur organisasi, di mana di dalamnya terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan. Ada 4 pilar dalam pengorganisasian. Pilar pertama yaitu pembagian kerja atau disebut juga dengan division of work. Dalam perencanaan, berbagai kegiatan atau pekerjaan untuk pencapaian tujuan tentunya telah ditentukan. Keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan tersebut tentunya perlu disederhanakan guna mempermudah bagaimana pengimplementasiannya. Upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut dinamakan sebagai pembagian kerja atau division of work. Sebagai contoh, dalam bisnis restoran, pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk bagian dapur, pelayanan pelanggan di meja makan, kasir, dan lain sebagainya. Kadangkala pembagian kerja ini juga dinamakan dengan pembagian tenaga kerja atau division of labor. Akan tetapi saat ini penggunaan pembagian kerja lebih banyak digunakan karena pada dasarnya yang dibagi-bagi adalah pekerjaannya, bukan orang-orangnya. Keseluruhan pekerjaan tersebut diturunkan atau dibagi-bagi berdasarkan kriteria tertentu yang lebih spesifik. Pilar kedua yaitu pengelompokan pekerjaan atau disebut juga dengan departmentalization. Setelah pekerjaan dispesifikkan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Sebagai contoh, untuk bisnis restoran, pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan bisa dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu, katakanlah bagian pelayan. Proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan menurut kriteria tertentu disebut departmentalization. Pilar ketiga yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau disebut juga dengan hierarki. Setelah pekerjaan dikelompokkan atau didepartemenkan, kita mungkin bertanya-tanya berapa banyak pekerjaan yang perlu dikelompokkan untuk setiap bagian atau departemen, dan kemudian berapa banyak orang kelompok yang perlu ada di bawah suatu bagian atau departemen. Ada dua konsep penting dalam proses penentuan hierarki ini, yaitu span of management control dan chain of command. Span of management control berkaitan dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab
kepada departemen atau bagian tertentu. Jika penentuan span of management control atau penentuan hierarki telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan chain of command yang menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa dan bagian mana akan melapor ke bagian mana. Chain of command juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi hingga hierarki yang paling rendah. Batasan kewenangan bagian mana akan bertanggung jawab kepada bagian lainnya. Dalam penentuan hierarki organisasi melalui penentuan of span of management control and chain of command, manajer perlu mempertimbangkan apakah akan menggunakan jenis hierarki yang bersifat horizontal atau vertikal. Hierarki horizontal adalah bentuk struktur organisasi yang bagian-bagian organisasinya banyak ke samping dan meminimalkan jumlah subbagian atau departemen. Adapun hierarki vertikal meminimalkan bagian-bagian organisasi ke samping secara horizontal dan memperbanyak subbagian atau departemen secara vertikal. Pilar keempat, yaitu pilar terakhir, adalah koordinasi atau coordination. Pilar terakhir dari proses pengorganisasian adalah koordinasi. Setelah pekerjaan dibagi, ditentukan bagian-bagiannya, hingga ditentukan hierarki organisasinya, maka langkah berikut adalah bagaimana agar pembagian kerja yang telah dilakukan beserta penentuan desain organisasinya berjalan secara efektif dan efisien. Disinilah peran dari koordinasi diperlukan sebagai pilar terakhir dari pengorganisasian. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif. Tanpa koordinasi, bagian kegiatan yang dilakukan di setiap bagian organisasi tidak akan terarah dan cenderung hanya akan membawa misi masing-masing. Dikhawatirkan tidak terkoordinasinya setiap bagian pada giliran berikutnya justru akan menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu contoh yang paling mudah mengenai koordinasi adalah bagian pemasaran dan bagian keuangan. Agar tingkat penjualan meningkat, maka bagian pemasaran mengusulkan untuk menaikkan biaya promosi. Demikianlah penjelasan tentang 4 pilar dalam pengorganisasian. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama yaitu strategi organisasi. Masalah utama yang dihadapi oleh organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah bagaimana organisasi tersebut sebaiknya distruktur. Pilihan struktur yang tepat belum tentu menjamin kesuksesan dalam pencapaian tujuan, akan tetapi bisa meningkatkan kemungkinan sukses dalam pencapaian tujuan. Bagaimana bahwa strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Berdasarkan pengertian ini, maka perubahan yang terjadi pada strategi organisasi akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. Perubahan yang terjadi pada struktur organisasi dengan demikian menyiratkan adanya perubahan strategi organisasi. Lalu yang kedua ada skala organisasi. Skala organisasi dapat dibedakan menurut beberapa faktor, diantaranya adalah jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah, dikarenakan pangsa pasarnya yang luas, dan dengan demikian memiliki tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Namun tanpa cabang pula, organisasi dapat berskala besar ketika tenaga kerja yang dimilikinya berjumlah ribuan seperti pabrik-pabrik garmen penghasil produk-produk konveksi.
Organisasi berskala kecil dengan demikian biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit, dikarenakan pangsa pasar yang barangkali masih sedikit. Jumlah penjualan atau produksi juga sedikit. Organisasi yang berskala kecil biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dan tidak terlalu banyak terjadi pendelegasian wewenang dan pekerjaan. Sedangkan organisasi yang besar karena ruang lingkup aktivitasnya luas, maka memerlukan pendelegasian pekerjaan dan wewenang sehingga dalam mendesain struktur organisasinya pun perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan aktivitas yang luas tersebut. Lalu faktor yang ketiga yaitu teknologi. Faktor teknologi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan cara bagaimana sebuah produk dari sebuah organisasi bisnis dihasilkan atau juga dengan cara bagaimana pekerjaan dilakukan. Ada pekerjaan yang bersifat rutin dan yang tidak bersifat rutin. Bagi pekerja yang bersifat rutin, berdasarkan sifat kerutinannya, maka memerlukan bagian khusus untuk menanganinya. Pekerjaan membuat baju di sebuah industri garment adalah pekerjaan rutin, sehingga perlu ada bagian khusus dari struktur organisasi industri garment tersebut. Adapun bagi pekerja yang bersifat tidak rutin, misalnya menemani klien ke restoran atau berkeliling mengamati proses produksi di industri garment tersebut, karena belum tentu dilakukan setiap hari, maka tidak memerlukan bagian khusus untuk menanganinya. Pekerjaan tersebut barangkali cukup ditangani oleh direktur atau manajer pemasaran saja. Oleh karena itu, organisasi yang memiliki berbagai pekerjaan rutin barangkali akan memiliki struktur yang lebih banyak dibandingkan dengan organisasi yang tidak memiliki pekerjaan rutin. Lalu, faktor keempat, lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaiknya, lingkungan organisasi yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasinya. Seperti itu. Beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi. Yang pertama ada pendekatan fungsional, di mana berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Yang di mana dalam sebuah organisasi bisnis pasti memiliki fungsi-fungsi tertentu. Contohnya fungsi pemasaran, yang di mana mereka akan langsung terkait dengan pelanggan atau pasar. Yang kedua, ada pendekatan produk. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Contohnya, jika ada sebuah PT yang menghasilkan beberapa jenis produk, mulai dari produk susu, sabun mandi, pasta gigi, hingga mie instan. Di sini adalah adanya pendekatan produk. Yang ketiga yaitu pendekatan pelanggan. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi, yang dimana kita harus bisa mendekati atau mengenal apa yang dimau oleh pelanggan kita. Yang ketiga yaitu pendekatan geografis, di mana berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Yang dimana berdasarkan pendekatan ini, kita harus bisa mengenal di wilayah mana kita beroperasi. Jika kita beroperasi di wilayah kota, kita harus mengenali apa yang dibutuhkan masyarakat di kota. Dan jika kita beroperasi di wilayah pedesaan, kita harus bisa mengenali apa yang dibutuhkan masyarakat pedesaan. Yang terakhir atau yang kelima, ada pendekatan matriks, di mana pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lainnya. Misalnya, berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan pendekatan lainnya. Setiap pekerja yang berada di bawah departemen tertentu dalam kenyataannya juga merupakan bagian dari sebuah proyek tertentu atau bagian pekerjaan lain dari perusahaan. Berdasarkan pendekatan matriks, tenaga kerja selain misalnya ditugaskan di bawah sebuah departemen tertentu seperti pemasaran, SDM, dan lain sebagainya, juga merupakan bagian dari kegiatan peraihan profit atau profit project. Struktur organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal
Angelo Jan Gonzalez menuliskan bahwa organisasi formal adalah komponen struktur organisasi sosial yang dirancang untuk memandu dan membatasi perilaku anggota organisasi. Konsep formal digunakan karena konsep tersebut mencakup aturan, prosedur, dan rutinitas resmi dari organisasi, serta hubungan otoritas yang menetapkan peran di antara anggota organisasi. Nah, sedangkan organisasi informal adalah struktur sosial yang saling terkait yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Ini adalah gabungan dari perilaku, interaksi, norma, hubungan pribadi, dan profesional melalui di mana pekerjaan dilakukan dan hubungan dibangun di antara orang-orang yang memiliki afiliasi organisasi atau kelompok afiliasi yang sama.